Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UI TV, apa kabarnya ini teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat, dan juga kondisi yang semangat dalam menjalani kehidupan kalian ya. Senang banget rasanya, kali ini aku kembali membersamai kalian dalam podcast obrolan bareng pakar ngobrolin hal-hal yang lagi viral saat ini bersama aku, Septianing Trikusumastuti, yang akan membersamai kalian membahas hal-hal yang seru yang juga sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kehidupan mahasiswa. Nah teman-teman, topik kita kali ini akan membahas hal yang mungkin bisa dibilang relate dengan banyak dari kita ya teman-teman. Kira-kira ada nggak nih teman-teman yang pernah merasa kayak aku kok overthinking ya? Nggak tahu masa depan seperti apa dan juga merasa kayak stuck berada di situ-situ terus gitu ya. Nah, topik kita kali ini sangat seru banget teman-teman karena kita akan membahas fenomena yaitu quarter life crisis. Dan teman-teman tenang aja, di sini aku nggak akan sendiri, aku di sini akan ditemani oleh pakar ahli di bidang psikologi. Telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita untuk membersamai topik quarter life crisis ini, yaitu Ibu Rina Mulyati, SPC MC Psikolog. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Kusuma. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah teman-teman, bisa kita lihat ya Ibu Rina ini sangat semangat sekali teman-teman untuk membahas topik kita yang memang fenomena ini banyak sedang dirasakan oleh teman-teman di usia 20 tahunan gitu nggih. Langsung aja mungkin kita bisa mulai nggih Ibu di topik pertanyaannya. Ayo. Kira-kira seperti apa nggih Ibu pengertian dari quarter life crisis itu sendiri dan kenapa teman-teman di usia 20 tahunan ini banyak sekali yang mengalami fenomena tersebut? Oke Mbak Kusuma, mungkin ya saya perlu jelasin dulu istilah quarter life crisis ini muncul awal mulanya. Jadi sebetulnya quarter life crisis ini istilah ataupun konsep yang baru muncul di tahun 2000-an begitu ya. Jadi quarter life crisis itu dikemukakan sebetulnya oleh Alexandra Robbins dan Wilner. Tujuannya awalnya hanya satu pada waktu itu. Jadi ketika anak-anak SMA yang struktur kegiatannya itu sudah jelas, itu harus berpindah ke dunia kuliah atau dunia pekerjaan yang itu banyak ketidakpastian, kemudian strukturnya juga tidak jelas. Nah, mereka suka mengalami kebingungan begitu. Nah, itu sebenarnya dimulai dari situ. Tapi kemudian berkembang. Ternyata tidak hanya dari SMA ke kuliahan atau kuliah ke pekerjaan, tetapi ketika orang mengalami kebingungan dengan masa depan, itu terus kemudian muncullah istilah itu. Jadi sebetulnya dimulai dari sana begitu. Tapi kemudian kita menggeneralisir atau memperluas konsep itu ketika kita mengalami kebingungan untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lain, terus kemudian muncullah istilah quarter life crisis ini. Dan ini biasanya muncul pada umur 20-an begitu. Seperti itu awalnya. Baik. Ini menarik sekali ya teman-teman. Kemudian nih Ibu, seringkali nih Ibu selain tidak tahu arah, kemudian Ibu tadi juga menjelaskan adanya kebingungan di teman-teman yang mengalami mungkin fase transisi peralihan 20 tahunan ini nggih Ibu. Sebenarnya gimana sih cara yang sehat nggih Ibu untuk bisa menyikapi perasaan-perasaan tersebut? Oke, mungkin sebelum masuk ke cara yang sehat, jadi sebetulnya kita tuh bisa mengantisipasi berbagai perubahan itu dengan lebih memberdayakan. Tetapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu apa sih yang membuat mereka tuh mengalami quarter life crisis begitu ya. Karena terus terang di psikologi sendiri ini ada dua kubu nih. Jadi ada yang percaya bahwa quarter life crisis itu satu tahap perkembangan yang itu dialami oleh banyak orang, tapi ada juga yang menganggap bahwa ini tuh hanya ya situasi sesaat dan tidak dialami oleh banyak orang. Tetapi pada prinsipnya adalah
quarter life crisis ini muncul karena memang ada perbedaan gitu ya antara harapan dengan realita. Jadi inti dari krisis sebetulnya karena ada gap itu tadi. Nah, kenapa orang muncul quarter life crisis? Sebetulnya pembahasannya bisa banyak ya Mbak Kusuma, bisa menggunakan berbagai pendekatan. Tapi saya hanya akan menggunakan satu pendekatan kalau diizinkan nih oleh Mbak Kusuma. Monggo Ibu. Ya, jadi ada pendekatan di psikologi ini, pendekatan kognitif, pendekatan dari cara bagaimana kita atau bagaimana proses berpikir kita itu yang berdampak pada perilaku kita sehari-hari. Nah, salah satu pendekatan kognitif yang sangat praktis itu menggunakan neuro-linguistic programming. Nah, kita akan menggunakan itu untuk pembahasan kita selanjutnya. Apakah oke seperti itu? Iya Ibu, nggak apa-apa. Oke. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih dalam lagi seperti apa tadi yang dimaksud dengan neuro itu Ibu? Oke, neuro-linguistic programming itu sebetulnya kita berbicara tentang proses pemrograman di dalam otak ya, yang ketika kita dalam otak kita itu ada pemrograman, program yang digunakan itu sebetulnya bahasa begitu ya. Jadi ketika kita masuk misalnya informasi ke dalam pikiran kita, yang muncul sebetulnya kalau tidak gambar itu kata-kata. Nah, kata-kata ini atau gambar ini nanti itu akan berdampak pada bagaimana cara kita mengelola perasaan. Bagaimana kita nanti mengelola perilaku. Nah, contoh misalnya ketika saya melihat satu situasi ya, misalnya nih, saya lagi nyetir nih, misalnya saya naik mobil BMW saya nih, lagi santai, tapi terus disalip nih di jalan itu, di jalan Ring Road, itu oleh mobil Corolla tahun 76, catnya udah rusak gitu ya, udah karatan, terus disalip. Perasaan itu kan bisa macam-macam ya muncul ya. Bisa jadi misalnya saya berpikir, ini berani-beraninya nih saya BMW disalip sama Corolla 76. Gitu toh. Nah, ketika pikiran itu yang masuk ke kepala saya, maka saya tuh langsung pingin nyalip lagi, dikebut, disalip lagi, dikejar, terus kemudian supaya saya menjadi tidak kalah oleh Corolla 76. Ya, itu proses yang masuk ke dalam pikiran saya. Tapi kemudian kalau kata-kata yang muncul di kepala saya kita ubah. Oh, orangnya kebelet pipis. Kira-kira saya akan merasa tertantang, saya akan merasa marah atau tidak? Kira-kira gimana kalau Oh, seperti itu? berarti ini berdasarkan perspektif yang berbeda Ya, ya. nah ketika kita melihat, oh mungkin orangnya lagi kebelit pipis, oh atau mungkin istrinya itu mau melahirkan di dalam mau ke rumah sakit. Jadi kita kan menjadi lebih tenang dan kita terus kemudian tidak membuat tadi emosi kita menjadi naik, emosi kita menjadi turun. Nah, sebetulnya quarter life crisis itu bisa kita gali ya pemahaman maupun nanti strateginya dengan pendekatan NLP, Neuro Linguistic Programming ini. Seperti itu. Nah, quarter life crisis ini kalau menggunakan pendekatan NLP salah satunya itu karena adanya adanya gap gitu ya, atau cara pandang kita terhadap satu situasi itu tuh berbeda. Gitu ya. Misal nih contohnya, kita melihat di luar nih, banyak sekali misalnya teman kita yang sudah lulus, kemudian lulus dapat kerja yang baik, terus kemudian menikah ya. Tapi sementara kita sendiri belum. Nah, dalam pikiran kita berpikir harusnya nih saya kayak dia. Kenyataannya saya kayak dia enggak? Kenyataannya beda kan? Saya ada pada posisi ini, teman saya ada pada posisi sana. Nah, kita berusaha ingin menutup gap itu ya, terus kemudian bahwa saya harus seperti dia. Kira-kira bakal stres nggak?
Iya, membebani pikiran ya Bu ya kalau itu. Nah, jadi sebetulnya dimulai dari pikiran apapun. Jadi kalau misalnya saya mau menyederhanakan ya dari berbagai peristiwa, penyebab krisis, penyebab masalah sebetulnya berawal dari pikiran. Ya, contoh kan ada juga medis ya. Pernah nggak dengar bahwa orang yang mengalami asam lambungnya naik, itu tuh penyebabnya tuh karena pikiran. Dokter aja udah mengkonfirmasikan itu. Jadi dikasih obat kalau pikirannya masih amburadul gitu ya, itu tetap aja jadi sakit gitu. Nah, sama dengan quarter life crisis, mulai dari pikiran. Oh nggih gitu Ibu. Berarti memang penting kita perlu mengelola pikiran kita ya teman-teman, untuk selalu bisa melihat dari perspektif yang nggak cuman satu sudut pandang aja. Karena kalau misalkan kita cuman bisa menyimpulkan satu sudut pandang aja, pastinya kita bakalan cepet capeknya teman-teman. Karena setiap kita punya prosesnya masing-masing gitu Ibu ya. Yes. Mmm, Oke, ya jadi benar ya. Jadi pikiran kita itu bisa kita kendalikan nggak? bisa Ibu. Bisa. Tapi situasi misalnya teman kita ini lulus tepat waktu, wisuda, cum laude, terus kemudian kirim undangan nikah. Ya, kita bisa kendalikan itu nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu mah udah urusan orang ya. Tapi pikiran kita bisa kita kendalikan nggak? Bisa, Pak. Bisa, maka supaya kita bisa terhindar dari quarter life crisis, itu adalah mari kita kelola pikiran kita. Sebetulnya di situ intinya. Iya. Ya bener ya teman-teman, memang semuanya itu berawal dari pikiran kita. Kembali lagi seperti penekanan Ibu Rina tadi, memang kita perlu adanya kesadaran yang lebih gitu, tentang bagaimana cara mengontrol diri. Nah Ibu, ini yang menarik sekali yang perlu mungkin kita garis bawahi lagi nih Ibu. Bagaimana caranya dapat mengontrol pikiran kita tadi itu Ibu, menuju hal-hal yang memang, eee, tidak menekankan kita untuk merasa cemas, merasa Ya, bingung, atau betul, overthinking. betul, betul, betul. Oke, jadi sebetulnya ada beberapa strategi ya untuk mengelola pikiran. Yang pertama tuh adalah dengan melakukan, pemaknaan ulang. Jadi istilahnya sih dalam NLP namanya reframing. Frame itu kan kerangka ya. Itu kembali. Jadi kita membingkai ulang pikiran kita. Jadi kalau misalnya nih kita melihat, aduh aku kok tidak bisa ya lulus tepat waktu ya, atau aku kok nggak bisa ya lulus cepet ya, apa aku tuh bodoh, apa aku tuh apa yang negatif-negatif. Nah, itu perlu dibingkai ulang. Coba, kita tidak lulus misalnya cepat. Apa sisi positif dari tidak lulus cepat? Kita harus cari memang ya. Nah, kita memang harus membuka perspektif untuk bisa mendapatkan tadi kerangka yang baru. Contoh misalnya tadi, oh saya kok nggak bisa lulus cepet ya gitu ya. Kita boleh, oh saya tidak bisa lulus cepat karena memang saya punya prioritas yang lain. Gitu ya. Kalau teman kita mungkin prioritasnya dia lulus cepat karena memang udah diburu-buru sama pacarnya untuk kawin gitu ya. Udah diburu-buru sama orang tuanya untuk dapat cucu, bisa jadi seperti itu ya. Tapi mungkin saya punya prioritas yang lain. Jadi saya memang tidak lulus karena saya memang punya prioritas bahwa saya sebelum lulus itu harus misalnya menyelesaikan ini, menyelesaikan ini, menyelesaikan ini, sehingga nggak apa-apa. Saya punya prioritas yang lain. Begitu. Nah, itu salah satunya. Atau juga bisa misalnya contohnya nih, atau mungkin coba Mbak Kusuma, sesuatu yang negatif gitu. Misalnya melihat sesuatu terus muncul pikiran negatif. Coba kasih contoh mungkin. Contohnya mungkin saya bisa lihat teman saya habis beli motor baru mungkin Ibu. Nah, oke. Terus saya membandingkan dengan motor saya, aduh kok kayaknya motor aku udah butut banget, udah perlu sering diservis, seperti itu. Nah, itu kan motor saya kok butut banget ya. Motor saya kok udah perlu sering diservis ya. Kita bisa cari sisi positif dari motor yang sudah butut. Misalnya, apa kira-kira? Motor butut saya ini sudah mengantarkan saya lulus SMA.
motor butut saya ini sudah menemani saya kuliah sampai saya semester sekian. Nah, hal-hal seperti itu kan membuat perasaan kita menjadi lebih positif. Coba kalau motor baru kan baru dimaknai kan nggak ada kenangan tuh di situ, gitu kan? Tapi motor butut ini ada kenangan banyak yang membuat saya sekarang bisa pada posisi saat ini. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya sederhana ya. Iya Bu, sebenarnya perlu ada pemaknaan, perlu ada melihat sudut pandang dari filosofi barang tersebut Yes. gitu. Itu yang pertama reframing gitu. Jadi kita tuh cuma cari makna yang lain. Contoh contoh, saya pernah tuh kehilangan 2 laptop dalam 1 malam itu. Jadi, rampok masuk ke dalam rumah, laptop yang sedang kerja itu hilang dua-duanya. Oke, saya marah, iya. Saya kesel, iya. Saya kecewa, iya. Sedih, iya. Tapi terus, apakah saya mau bertahan di situ? Enggak. Sih. Jadi saya langsung ubah, oke, apa nih makna lain dari kehilangan laptop? Walaupun ya kadang-kadang beneran po Bu kayak gitu, tapi saya cuma berpikir gini, sepertinya ini tuh adalah jalan supaya saya bisa beli laptop baru. Enak kan? Positif kan? Oke, sudah. Nah, sekarang solusinya apa? Karena kalau sudah ada pemaknaan seperti itu, kita kemudian bisa cari solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi. Gitu. Akhirnya apa solusinya? Aduh, saya tapi belum punya duit kan gitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa, tapi ini adalah jalan untuk beli laptop baru. Solusinya sekarang apa? Ya pinjam laptop dulu lah. Saya akhirnya pinjam laptop 3 bulan. Saya bikin kontrak ke fakultas, saya pinjam laptop 3 bulan untuk saya mengerjakan tugas-tugas yang tertunda. Nah, setelah itu benar saya dapat laptop baru, lebih bagus lagi. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Memang kita tuh perlu memaknai sesuatu dari sudut pandang yang lain ya Ibu ya. Betul. Takutnya kalau nanti terlalu dirisaukan gitu Ibu ya, jadi malah jadi stres sendiri, jadi cemas sendiri, terus banyak sekali nanti pasti agenda-agenda yang harusnya bisa dilakukan malah jadi mundur gitu. Yes. Karena Betul. memang kalau bisa saya bilang tadi ini sebetulnya dari cerita Ibu Rina mengenai kehilangan laptop tadi ya teman-teman, ini adalah contoh dari pemaknaan diri yang dalam konteks ini tuh ada nilai-nilai spiritualnya gitu ya Bu ya. Memang Allah memberikan suatu cobaan itu bukan pasti ada maknanya terselip yang bisa kita pelajari di dalam situ. Yes. Iya Ibu. Nah ini mungkin bisa kita gali lebih dalam lagi nggak Ibu untuk langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menemukan kembali Ibu arah hidup yang mungkin teman-teman usia 20 tahunan ini bingung, merasa bahwa dirinya ini tidak punya privilege atau mungkin tidak punya kemampuan dan soft skill atau hard skill yang mumpuni seperti teman-teman di sekitarnya gitu. Oke, kalau dari penelitian tentang quarter life crisis ya, sebetulnya penyebab utama dari terjadinya quarter life crisis itu karena self awareness yang kurang. Ya tadi selain proses berpikir ya, jadi begini, kita tuh kadang-kadang tidak kenal dengan diri kita. Ketika misalnya saya tanya, siapa Mbak Kusuma? Seringkali jawabannya kan, saya adalah mahasiswa, saya adalah anak, saya adalah misalnya siswa dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan ataupun jarang lah yang menjelaskan terkait dengan karakteristik pribadi kita. Seringkali seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu gejala ataupun indikasi ya, bahwa kita tuh memang tidak terlalu mengenal siapa diri kita. Sehingga karena kita tidak mengenal, akhirnya kita jadi kayak lost gitu. Jadi kadang orang kayak gitu, aku juga mau, orang kayak gini, kenapa aku enggak gitu. Tapi kalau kita kenal diri kita, misalnya ada orang jalan-jalan melulu tuh traveling kemana, wah fotonya hebat-hebat gitu ya. Nah kalau saya tuh nggak suka traveling. Jadi kalau ada yang hebat-hebat kayak gitu, bagi saya, ya udah, that's not me.
gitu ya. Terus kalau ada misalnya yang prestasi di bagian lain itu keren banget, dipuji-puji, terkenal dan lain-lain. Terus saya cuma bilang, "Oke, ini ada sisi saya nggak? Kalau ini ada sisi saya, ini ada yang mirip nih dengan saya. Orang ini bisa ya sampai kayak gitu ya. Padahal sisi-sisi yang lain mirip dengan saya. Saya belum. Oh, oke, berarti apa yang kurang?" Nah, itulah saya kemudian melakukan pengembangan diri, melakukan beberapa hal supaya saya juga meningkat gitu ya. Tetapi kalau misalnya orang ini kayak gini tapi semua orang, apalagi kan biasa. Hebat loh orang ini. Oh kaya, wah tajir, macem-macem lah ya. Tapi terus saya bilang sih, bentar. Ini diri saya atau bukan? Oh bukan. Ya udah, jadi tidak lagi membuat saya khawatir, stres gitu karena itu bukan saya. Tapi kalau ini ada bagian saya, maka saya akan fokus kepada apa ya yang belum saya lakukan. Orang ini sudah lakukan, padahal karakteristiknya tuh mirip saya nih. Nah, jadi sebetulnya kita cobalah menggali, bertanya tentang diri kita. Siapa sih diri saya? Tapi jawab dengan jujur. Ya, contoh misalnya kalau saya ditanya, "Siapa sih Bu Rina?" Saya adalah orang yang senang berinteraksi dengan orang. Saya tuh sangat suka kenalan dengan orang. Tapi saya tuh tidak suka jalan-jalan bareng orang. Gitu ya. Saya sangat menikmati kesendirian saya dalam berbagai aktivitas misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan banyak, saya tidak akan tertarik untuk ikut ya. Bener nggak? Iya. Ya. Tapi kalau misalnya saya cuma bilang saya adalah dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Background-nya ya, Bu, jelas sekali. Saya ibu 1 orang anak. Saya sudah bekerja di UII sekian tahun. Mananya apa? Iya. Karakter dirinya ya tidak diperkuat ya, Bu, ya? Kalau ditanya saya jago apa? Saya kan bilang saya jago mempersuasi orang. Keren kan? Iya, benar, Bu. Tapi saya nggak pedean kalau disuruh ngomong di depan di yang direkam kayak gini nih. Ini saya tuh nggak pede aslinya, tapi nggak apa-apa lah karena diminta oleh Mbak Re nih. Oh ya, kita di sini masih sama-sama belajar teman-teman, Masya Allah. Yang bisa kita gali gitu ya teman-teman, yang bisa kita garis bawahi juga dari obrolan kita kali ini memang betul yang dibilang oleh Ibu Rina bahwa kita memang perlu ya teman-teman mengenali diri, menggali diri, memaknai diri, introspeksi diri dan evaluasi diri teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih hebat dari kita ngoten nggih Ibu ya, jangan merasa bahwa saya ini rendah diri. Saya ini nggak punya kemampuan apa-apa. Malah justru teman-teman bisa menjadikan itu sebagai support system, menjadi pembelajaran yang penting untuk kita. Nggih, saya rasa ini obrolannya cukup sangat berdaging dan berbobot banget ya teman-teman. Ini nggak ada tulang-tulangnya di sini. Aduh. Senang sekali saya bisa ngobrol bareng sama Bu Rina di kesempatan kali ini di dalam podcast Obral. Mudah-mudahan ini menjadi kebermanfaat yang lebih gitu nggih Ibu untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini. Kita sama-sama belajar dan terus menggali setiap potensi-potensi yang ada di diri kita. Insya Allah. Amin ya Allah, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal bahwa kita itu sebenarnya memang saling sama-sama belajar. Semua orang di dunia ini sedang berproses teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya kata terlambat. Yang penting di sini adalah jangan pernah berhenti, tapi terus kita belajar dan menggali setiap potensi yang kita miliki, gitu ya teman-teman. Boleh satu lagi? Oh enggak Bu, monggo. Nah, tadi kan Mbak Kusuma bilang jangan berhenti belajar, harus dilanjutkan. Mau ngapain? Nah, itu ya. Jadi selalu kita fokus pada goal. Kita tuh tujuannya apa? Itu harus clear. Ya, jadi misalnya nggak boleh gini, harus ngapain? Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, harus ngapain? Nah, harus ngapain inilah yang penting juga ya untuk kita semua dalam hidup supaya apa? Supaya hidup kita tuh lebih terarah. Kalau kita punya tujuan, itu kita pasti tidak akan bingung. Betul nggak? Betul. Nah, jadi goal itu harus clear.
Iya itu teman-teman, itu pesan yang ditekankan sekali ya teman-teman dari Bu Rina sendiri, dan memang bisa kita lihat lagi ini memang kita perlu ada poin-poin gitu yang harus dicatat dalam hidup ini sebagai tujuan yang harus kita ya seenggaknya mimpi yang bisa kita raih gitu ya, cita-cita yang bisa kita tekankan di dalam hidup kita supaya hidup kita lebih bermakna lagi, Yes. ngoten Ibu. Oke, baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung dari podcast kita kali ini dengan segmen Quarter Life Crisis. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat kita semua dan kita bisa saling belajar, saling support dan juga saling mendukung bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebermanfaatan lingkungan dan teman-teman kita semuanya. Oke, saya rasa sekian dari podcast kali ini. Kalau teman-teman merasa podcast ini punya kebermaknaan, punya manfaat yang lebih, kalian bisa banget untuk share ke teman-teman kalian, bisa like dan bisa komen. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Universitas Islam Indonesia. Saya Kusuma, di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.